الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا غلاما طيبا أعلاني من حاسد مغرب العينان أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في أحياني صلى عليك الله يا علاني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا غلاما طيبا أرضاني أحمده في السر وعلاني حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى عناني يغفر ذنوبي ثم أصلي شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا غلاما طيبا أرضاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد عليه السلام وهذا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى من جميع سادات أبيه وعلى أصول فروعهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية الشفاء والدواء إلى حسن التعمى وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب ولأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار
وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. حوار بين الهدهد وسليمان. بدا على سليمان الغضب ونوى معاقبة الهدهد إما بنسف ريشه أو بحبسه في قفص أو بذبحه، وذلك على حسب ذنبه، وقد يصفح عنه إذا جاء بدليل واضح يبين عذره في ذلك القيام. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam masjid, imam bonjol, muadzin, dan pengurus, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tema dialog antara burung hudhud dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bada ala Sulaimana al-ghadabu. Nampak kemarahan muncul dari Nabi Sulaiman ketika tidak mendapati burung hudhud itu ada di barisan pasukan-pasukannya. Wa nawa mu'aghabatal hudhudi imma binatfi rishihi aw bihabsihi fi qafas. Nabi Sulaiman berniat memberikan sanksi kepada burung hudhud dengan mencabut bulunya atau memasukkan ke sangkar, dan itu tergantung kesalahan yang dilakukan oleh burung hudhud. Wa dzalika ala hasabi dzambih. Wa qad yasfahu anhu idza jaa bidalilin wadhihin yubayyinu 'udhrahu fi dzalikal qiyam. Dan kemungkinan juga Nabi Sulaiman akan memberikan maaf apabila burung hudhud bisa mendatangkan alasan yang jelas dan bisa menjelaskan alasannya kenapa tidak hadir di saat diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk seluruh pasukan berkumpul. Lam yatul ghiyabul hudhudi bal raja'a ila Sulaimana ba'da burhatin. Tidak lama muncul burung hudhud dan dia kembali menemui Nabi Sulaiman ba'da burhatin, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Qailan lahu, burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, ingin menjelaskan alasan kenapa dia tidak hadir di saat apelnya. Laqad ittala'tu ala ma lam tatla' alaihi wa 'udtu ilaika min mamlakati Saba bi khabarin shadiqin muhaqqiqin. Burung hudhud berkata, saya telah mengetahui atas sesuatu yang engkau tidak ketahui, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Saya kembali
kepadamu dari tempat yang saya pantau ada satu kerajaan mamlakah, namanya kerajaan Sabah, bi khabarin shadiqin muhaqqiqin, dan saya membawa berita yang bisa dipercaya dan sudah diteliti hakik. Laqad wajadtu imra'atan tahkumu hadhil mamlakata, sungguh saya dapati ada seorang perempuan yang dia menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Di dalam kitab tafsir, perempuan ini bernama Balqis, Ratu Balqis. Namanya tidak disebut di dalam Al-Quran. Satu-satunya perempuan yang namanya disebut di dalam Al-Quran secara jelas namanya disebut itu Sayyidah Maryam. Selebihnya tidak disebut. Zulaikha tidak disebut, Balqis, ya, Ratu Balqis juga tidak disebut. Namun adanya di dalam kutub tafasir, kitab-kitab tafsir Al-Quran, itu disebutkan nama-nama mereka. Dan kerajaan ini adanya di Yaman. Kerajaan Sabah letaknya di negeri Yaman. Dia berada di wilayah yang dekat dengan Son'ah. Kemarin sudah dijelaskan itu kurang lebih jaraknya di masa itu ya 3 hari 3 malam perjalanan. Nah, Ratu Balqis, seorang ratu, dia memimpin kerajaan tersebut. Waqad utiyat kullama turidu min asbabil quwwati wa alwanin ni'ami, dan dia telah diberikan segala apa yang dia inginkan dari kekuatan militer, ada pasukannya juga yang khusus sebagai militer itu ada, dan juga memiliki banyak kenikmatan. Ini informasi dari Ibnu Hudhud. Walaha arsyun azim, dan dia memiliki arsh. Ar-Rahman alal arsy istawa, ya, dalam Al-Quran. Al-arsh artinya as-sarir, singgasana. Al-arsh artinya as-sarir. Dia memiliki singgasana yang sangat agung. Muhalla bil jawahiri wal alai, yang singgasana tersebut dihiasi dengan batu-batu permata dan mutiara. Diindah arsh dari Ratu Balqis. Nah, ini yang diceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Qala ifrit minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Ada pasukannya Nabi Sulaiman, jin ifrit, yang mengatakan saya bisa pindahkan sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu atau tempat berdirimu. Kemudian yang satu lagi berkata, namanya Asif bin Barkhaya, yang mengatakan saya bisa datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kamu mengidipkan mata. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Saat itu dipindahkan singgasana itu. Tahu-tahu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Yang melihat ini luar biasa. Ini karunia dari Allah Ta'ala, kata Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Nah, ini juga menegaskan adanya keramat para aulia. Sebab Asif bin Barkhaya bukan golongan anbiya, bukan golongan para rasul. Tapi beliau seorang rajulun salihun alimun, seorang laki-laki yang soleh, yang berilmu.
dan mengetahui al-ismul a'zam, satu nama agung Allah, dan jika berdoa dengan nama tersebut diijabah doanya. Itu diketahui satu nama tersebut, ismul a'zam, dinamakan oleh Asif bin Barkhayah. Dan kitab Asif bin Barkhayah ini ada yang mengklaim masih ada sampai saat ini, menggunakan bahasa mereka zaman dulu tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Judul kitabnya itu Kitabul Ajnas. Kitabul Ajnas itu diklaim sebagai kitabnya Asif bin Barkhayah. Kitab Al-Ajnas ini mirip dengan kitab Syamsul Ma'arif, Syamsul Ma'arif Kubro, yang memang ada doa-doa yang baik, ada juga yang tidak baik di situ. Artinya ada oknum juga yang memalsukan, ada juga yang memasukkan mantra-mantra yang memang keluar dari ajaran Islam. Itu tulisan Imam Al-Buni. Ya. Tapi wallahu alam, oknum yang merusak kitab ulama-ulama itu sejak dulu ada. Saya gak berani mengatakan beliau yang menulis, karena kitabnya umurnya sudah cukup lama. Mungkin ada oknum-oknum yang merusak karya mereka. Begitu juga karya Imam Al-Ghazali memiliki satu kitab yang isinya itu bertentangan dengan syariat, yang semisal dengan kitab-kitab tersebut. Nah itu tidak mungkin Imam Ghazali menulis kitab semacam itu, sebab kitab Imam Ghazali yang lainnya itu seperti Ihya, Bidayatul Hidayah itu tidak keluar dari syariat. Tapi kitab yang diklaim ditulis oleh Imam Ghazali, yang di situ mengajarkan mantra-mantra yang tidak sesuai syariat, maka kita bisa komparasikan, ini karya Imam Ghazali yang terkenal kok beda dengan kitab ini. Oh berarti ini bukan karya Imam Ghazali, tapi ada oknum yang sengaja menulis kitab itu atau merubah tahrif kitab tersebut. Dan itu hal yang memang bukan rahasia, memang sering terjadi seperti itu. Bahkan salah satu ulama besar bernama Syekh Abdul Wahab Sya'rani, di saat beliau masih hidup, beliau menulis satu kitab namanya Al-Bahru Al-Mawrud, kalau tidak salah nama kitab. Al-Bahru Al-Mawrud. Beliau tulis kitab tersebut. Ternyata murid beliau dapati kitab tersebut, karangan gurunya kok isinya menyimpang. Maka kitab tersebut dibawakan untuk diberikan kepada sang guru agar dikoreksi atau mungkin dilihat apakah benar ini karangan sang guru Syekh Abu Wahab Sya'rani. Ternyata ketika dibaca oleh Syekh Abu Wahab Sya'rani, beliau mengatakan ini kitab memang saya yang tulis nih, judulnya juga ini sama, pengarang juga saya, tapi wallahi demi Allah isi kitabnya ini saya tidak pernah tulis semacam ini. Diambil salinan asli yang beliau tulis, ternyata berbeda. Nah itu kitab beliau dipalsukan di saat beliau masih hidup. Nah, judul kitabnya Al-Bahrul Mawrud, dan itu kejadiannya di Mesir. Ya, beliau mukim di Mesir. Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kelahiran tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Baik. Nah, singgah sana ini begitu indah, dengan dihiasi dengan batu permata, batu berlian. Walakin aragam ma afadallahu min ni'amih ala ahli hadhil mamlakati fa innahum la ya'tarifuna bi ni'amillahi alaihim. Namun sayang sekali atas kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kerajaan tersebut, mereka
tidak mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak menyembahnya. Wala ya'budunahu bal ya'buduna syams wa yasjuduna laha min dunillah, melainkan yang mereka sembah matahari. Jadi kerajaan Sabah itu Tuhan mereka itu matahari. Matahari itu dijadikan Tuhan. Ada satu agama atau ajaran namanya Zoroaster. Itu juga mirip, di mana mereka menyembah Tuhan siang dan Tuhan malam. Ya. Tuhan terang, Tuhan gelap. Kerajaan Sabah ini juga mengadopsi hal yang sama, menyembah matahari, Syams. Ada juga di Persia Majusi. Majusi ini nama seorang nabi. Namanya Nabi Majus. Nabi Majusi. Nabi Majusi ini mengajarkan bahwa menyimbolkan Tuhan cahaya. Tuhan itu adalah cahaya. Itu simbolik, bukan hakiki. Karena kalau cahaya makhluk. Kalau kita katakan Tuhan itu adalah cahaya, berarti kita memposisikan Tuhan sama seperti malaikat. Karena malaikat juga diciptakan dari cahaya. Khuliqat al-malaikatu min nur. Dan di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat Al-Quran yang simbolisasi Allah itu berupa cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi maksudnya Allah cahaya itu munawwir. Dalam tafsir Tantawi, Syekh Jauhari menyebutkan tafsiran dari firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Maknanya Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah yang memberikan cahaya di langit maupun di bumi. Jadi bukan Allah cahaya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Dari makhluknya enggak ada yang sama dengan Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau lam yakul lahu kuf'an ahad. Tidak ada satupun yang selevel dan setara dengan Allah. Nah, ketika disimbolkan dengan cahaya, maknanya Allah yang memberikan cahaya, Allah yang menciptakan cahaya. Atau meminjam sifat cahaya yang konotasi maknanya adalah sesuatu yang baik. Kemarin kita baca kitab Tafsir Jalalain di pondok pesantren. Di situ Al-Imam Suyuti menafsirkan di awal-awal surat Al-Baqarah, yang kesimpulannya beliau menyatakan setiap kali ada ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan tentang cahaya, maka maknanya pasti kebaikan. Cahaya ilmu, dikatakan al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Nurul iman, cahaya keimanan. Nurul yaqin, cahaya keyakinan. Nurul Islam, cahaya. Jadi cahaya di dalam Al-Quran, jika dibuat satu perumpamaan oleh Allah Ta'ala, maka cahaya itu seluruhnya bermakna baik. Lawannya adalah zuluman, kegelapan-kegelapan, atau zulmatu. Setiap kali ada ayat yang mengabarkan tentang kegelapan dan dijadikan perumpamaan, maka seluruhnya maknanya keburukan. Zulmatul kufri, cahaya kekufuran. Zulmatul syirk, cahaya kegelapan
kekufuran, zulmatul kufri, kegelapan kekufuran, zulmatul syirk, kegelapan kesyirikan, zulmatul jahli, kegelapan kebodohan. Selalu artinya tidak baik. Sebab itulah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Az-zulumat, kegelapan. Semua maknanya tidak baik. Nabi Majusi ini menyimbolkan Allah berupa cahaya. Begitu juga di dalam Al-Quran disimbolkan Allah berupa cahaya, meminjam sifat cahaya yang baik. Bukan wujud Allah berupa cahaya. Kalau kita mengatakan Allah wujudnya cahaya, kita sudah samakan Allah dengan makhluk. Atau sekalipun mengatakan tapi cahayanya beda, ya, namanya cahaya tetap cahaya, yang terlintas adalah cahaya. Ada dua mazhab, ada yang tafwid, ada yang ta'wil. Ada yang tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa harus memperbincangkan itu. Ya, kita iman Allah mengatakan Allah adalah cahaya, sudah sampai di situ. Tapi menyerahkan makna tafwid Allah adalah cahaya sesuai dengan apa yang Allah firmankan, tetap dengan prinsip tanzih, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak. Atau ditakwil maknanya munawwir, Allah yang memberikan cahaya. Nabi Majusi menyimbolkan Tuhan sebagai cahaya, Allah sebagai cahaya. Maka dia buat tempat ibadah. Tempat ibadah dibuat satu tempat yang tinggi. Disitulah Nabi tersebut ibadah. Dia mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Di pikiran kaumnya ini Allah itu cahaya. Setiap malam sang Nabi itu naik di tempat yang tinggi tersebut. Dia ibadah karena gelap gulita, gelap waktu malam. Maka dia bakar, ada kayu bakar, kemudian ada api. Fungsinya api itu untuk menerangi saja. Ternyata sang Nabi itu ketika ibadah posisi sujud meninggal dunia. Meninggal dunia dan di hadapannya ada api. Maka kaumnya ini datang memeriksa sang Nabi sudah meninggal dunia, dan waktu mereka melihat posisi sang Nabi itu sujud, ketika meninggal posisinya sujud dan di hadapannya ada api, maka mereka berpikiran bahwa oh inilah Tuhannya, cahaya. Api kan mengeluarkan cahaya, berarti Tuhan ini yang selama ini yang disebutkan oleh Nabi kita bahwa Tuhan, saya pakai istilah mereka, Tuhan itu adalah cahaya, Allah itu adalah cahaya. Ternyata yang dimaksud adalah api. Buktinya sujud di hadapan api. Maka kaumnya ini salah paham tentang makna tersebut. Mereka melanjutkan kesesatan pemikiran tersebut, menjadikan Tuhan itu api. Maka disembahlah itu api. Nah, itu kesalahpahaman. Tempat yang tinggi itu akhirnya dijadikan simbol peribadatan kepada cahaya, yang diistilahkan dalam bahasa Arab manarah. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut menara. Menara yang ada ini bukan berasal dari Jazirah Arab, asalnya dari Persia. Karena Islam tersebar di zaman itu di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, menguasai kerajaan Persia waktu itu. Al-Qasrul Abyad, istana putih dikuasai. Kemudian melihat peradaban, infrastruktur, pembangunan yang sangat megah yang dimiliki oleh orang Persia, diadopsi ke dalam Islam. Dan itu menjadi satu simbol asimilasi antara peradaban Islam yang ada di Arab
dengan peradaban Persia. Ada Kuba. Kuba itu dari Persia. Kuba dari Persia, bukan dari. Kemudian menara itu juga dari Persia. Diadopsi jadilah. Ya, jadilah bangunan masjid, ada menaranya, ada kubanya. Itu asimilasi antara peradaban yang ada di Jazirah Arab yang muncul di kota Madinah dengan peradaban yang ada di Persia. Bahkan sampai ke tulisan Arab. Kalau belajar ilmu kaligrafi itu ada istilah khot. Khot itu bentuk tulisan. Ada namanya Farisi. Tulisan khot Farisi. Itu artinya tulisan bahasa Arab yang bentuknya mengikuti bentuk tulisan Persia. Diadopsi peradaban itu. Ada juga khot Kufi, tulisan yang berasal dari Kufah. Nah, itu sejarah masuknya peradaban-peradaban yang ada di luar Jazirah Arab, khususnya di kota Makkah wa Madinah, tempat awal munculnya agama Islam. Karena waktu berjalan, wilayah Islam ini tersebar luas, terjadi asimilasi peradaban dan budaya, dan itu punya pengaruh sangat besar. Di antaranya bentuk masjid, ada kubah, ada menara. Jadi menara diambil dari bahasa Arab, yaitu tempat api. Dari kata nar, api bahasa Arabnya nar. Mim jadi isim makan, keterangan tempat. Manarah, tempat api. Nah, ini Ratu Balqis dengan kaumnya. Mereka menyembah matahari, mereka sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Wa qad aghwahumus syaitanu fahawwala qulubahum an tariqil haqqi was-shawabi fahum la yahtadun. Burung hudhud berkata, yang membuat mereka menyimpang itu adalah syaitan. Syaitan mengarahkan hati mereka kepada kesesatan, keluar dari jalan kebenaran. Maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka tidak mendapatkan petunjuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Laqad aghwahumus syaitanu wa sarafahum 'anis sujudi lillahi al-mustahaqqi wahdah lil ibadah. Syaitan menyesatkan mereka dan menghalangi mereka sujud kepada Allah yang berhak diibadati. Li'annahu walladhi yuzhiru ma takhba'uhu al-ardu minan nabati, yang dimana Allah lah yang memunculkan segala sesuatu yang disimpan oleh bumi dari tumbuh-tumbuhan. Wa huwa alladhi yunzilul matara minas samai, dan dia Allah yang menurunkan hujan dari langit. Wa huwa alladhi ya'lamu ma tukhfi sudur minan nawaya, dan dia Allah yang mengetahui segala sesuatu yang disimpan di dalam dada dari niat-niat. Wa ma tazharun nufus min a'malin, dan sesuatu yang nampak dari jiwa-jiwa kita berupa amal-amal. Wa huwa alladhi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah, tiada sembahan kecuali dia yang menguasai arsy yang agung. Ini ucapannya burung hudhud, sudah jadi dai ya. Bagus ucapannya itu, mengajarkan tentang apa? Yang pertama kali akidah. Dakwah yang pertama itu akidah. Kemudian yang kedua ibadah. Kemudian yang ketiga suluk atau akhlak. Tiga ilmu ini yang wajib. Ya, dalam Zubat dikatakan fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami
wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa dhahiril ahkami fi sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwal hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Yang artinya 3 ilmu yang wajib, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu akhlak, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Wa ma siwa hadza minal ahkam fardu kifayatin 'alal anami. Selain daripada 3 ilmu ini hukumnya fardu kifayah. Yang 3 ini fardu ain. Setiap masing-masing pribadi wajib mempelajarinya. Lama intaha al-hudhud min kalamihi ajabahu Sulaiman. Ketika burung hudhud selesai bicara, maka Nabi Sulaiman menjawab, saufa nabhathu wa nuhaqqiqu fi ma qulta li natabayyana a anta shadiqun fi qaulika am anta kadhibun. Kata Nabi Sulaiman menjawab, kami harus periksa dulu nih ucapan kamu, dan harus kami riset, interogasi dulu apa yang kamu katakan ini, sehingga jelas bagi kami, li natabayyana a anta shadiqun fi qaulika am anta kadhib. Apakah ucapanmu itu benar ataukah ucapanmu itu adalah suatu kedustaan. Jadi Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Dan kamu kasih kabar ini benar atau tidak? Itu jangan-jangan cari alasan untuk tidak dapat hukuman. Nah, harusnya kita dapat berita dari siapapun itu. Jangan langsung kita percaya, tapi kita harus buat penelitian dulu, apalagi yang ada di media sosial. Dapat sedikit share, dapat sedikit teliti, cari tahu dulu, pelajari dulu benar tidak. Karena yang di media sosial tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu jujur. Kita kenal istilah namanya berita bohong, hoax, atau bahasa agama kita disebut khid'atun, khid'ah, tipuan. Sudah diajarkan oleh Allah bagaimana cara menyikapi berita. Allah yang ajarkan di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ilmu yang Allah ajarkan langsung. Wahai orang beriman, kalau ada berita datang kepada kalian, fatabayyanu, itu klarifikasi dulu, cari tahu dulu sumbernya dari mana, verifikasi bahasanya. Bahkan di dalam satu qiraah itu dibaca fatathabbatu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Dalam satu qiraah verifikasi dulu, cari tahu, jangan langsung percaya, apalagi di media sosial. Sekarang nih suara orang bisa ditiru tuh dengan editan tuh. Aplikasi, ada aplikasi. Suara kita dipakai tapi isi dari yang disampaikan itu bisa diedit. Bahkan wajah kita juga bisa diedit sehingga mirip dengan kita dan seterusnya. Nah, ini Al-Quran sudah memberikan satu pendidikan, satu metodologi. Kalau kalian dapat berita, periksa dulu itu. Apalagi yang datang dari orang fasik. Zaman sekarang kita lihat bagaimana para ulama difitnah, para habaib juga demikian. Ada juga yang mengadu domba, ya, provokator, kerjaannya provokasi. Wallah, Nabi katakan seorang provokator tidak mungkin masuk surga kecuali dia tobat sebelum meninggal. Ya, karena dampaknya itu sangat besar kerusakannya.
Nabi katakan dalam hadis, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak mungkin masuk surga seorang provokator. Nah, wahai para provokator, masih hidup kan? Nah, kesempatan lu tobat. Kalau lu gak tobat, Nabi yang katakan tempatnya di dalam neraka. Antum tahu uslub bahasa, kalau objek di awal kemudian pelaku di akhir, itu tidak main-main tuh. Struktur bahasa Arab biasanya kata kerja, pelaku atau disebut fa'il, setelah itu maf'ul bih sebagai objek. Tapi di hadis tersebut Nabi sebutkan maf'ul dulu baru pelaku. La yadkhulul jannata qattatun wa fir riwayah nammamun. Tidak mungkin. Itu artinya apa? Tidak mungkin seorang yang kerjaannya provokasi sebagai provokator tidak akan mungkin tempatnya di surga, kata Nabi Muhammad SAW. Al-Jannah sebagai objek di awal untuk mengambil perhatian agar kita betul-betul fokus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan betul-betul ini menjadi hadis yang menjadi acuan bagi diri kita. Jangan pernah kita menjadi orang yang senang memprovokasi. Kita bakal meninggal semua, dan semua yang kita lakukan tidak luput dari Allah. Ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Ini provokator gak ada yang di surga. La yadkhulul jannata qattatun wa fi riwayah nammamun. Tugasnya ulama itu memberikan solusi bagi umat. Tugasnya ulama dan semua kita orang beriman yang Allah perintahkan apa? Menjadi juru damai. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang beriman semuanya bersaudara, maka jadilah juru damai di antara saudaramu yang bertikai. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau kelompok yang memberontak itu dalam Al-Quran memang kelompok ini perusak, maka Allah katakan harus ada tindakan. Diistilahkan dalam fikih bugot, para pemberontak yang sudah membahayakan satu tempat, satu negara, satu wilayah, adanya mereka merusak. Allah katakan faqatilu, ini perintah pada waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang semacam ini bisa diperangi sampai dia tobat, sampai dia kembali kepada Allah. Namanya bugot, pemberontak. Yang puncaknya dalam sejarah konflik sesama kaum muslimin terjadi sampai banyak sekali peperangan yang terjadi. Ini pembahasan sangat panjang terkait masalah tersebut. Nah, jadi harus periksa berita, jangan langsung di-share, jangan langsung diceritakan. Kita harus tahu bahwa sekalipun berita itu, sesuatu itu baik, tapi kita sampaikan di waktu yang tidak tepat, memunculkan mudarat dan fitnah, maka jangan disampaikan. Itu disebut dalam bahasa hadis Nabi al-fitan. Fitnah, ya, al-fitan. Kata Nabi Sulaiman, yang kamu ucapkan tadi kami akan periksa dulu dan interogasi dulu apa yang kamu ucapkan itu, sehingga jelas apakah kamu itu jujur dalam ucapanmu ataukah kamu berdusta. Wa sayakunu hukmuna 'alaika bima yadhhar lana minal haqaiqi, dan akan ada konsekuensi kalau kamu bohong, ada konsekuensi hukuman kepadamu sesuai dengan apa yang nampak dari kebenaran. Risalah min Sulaiman ila Balqis. Nah, ternyata diperiksa oleh Nabi Sulaiman, diceritahu berita tersebut. Burung hudhud
yang sudah mengabarkan informasi tersebut ternyata benar, bukan suatu kedustaan. Nabi Sulaiman akhirnya membuat atau menulis surat yang isinya mengajak Ratu Balqis dengan kaumnya untuk menghentikan peribadatan kepada matahari sebagai Tuhan, tapi mengajak Ratu Balqis dengan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan di pertemuan berikut kita akan bahas tentang suratnya Nabi Sulaiman. Dan di surat Nabi Sulaiman itu ada lafaz di bagian mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa ulama tafsir mengatakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang pertama kali mengucapkan dan menulisnya adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dari surat yang beliau tulis untuk dikirimkan kepada Ratu Balqis. Kalau zaman kita sekarang ada WA, hukum dakwah para nabi dulu dakwanya pakai apa? Surat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengirim surat ke raja-raja yang ada di masanya itu. Ada raja Persia, ada raja Romawi, Kaisar. Raja Persia namanya Kisra, gelarnya Kisra. Dikirim juga ke raja Habasyah. Dikirim juga ke Mesir, Muqawqis. Itu Nabi ajak untuk masuk Islam. Ternyata ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menolak, di antaranya kerajaan Persia. Kisra menolak. Begitu juga Herakl, ya. Herakl raja Romawi waktu itu hampir masuk Islam. Dia sudah mengatakan itu di mukaddimah Sahih Bukhari ada. Ketika surat tersebut diterjemahkan, ada penterjemah karena tulisan surat itu bahasa Arab. Ini raja gak paham bahasa Arab, tapi penterjemahnya ada. Di antaranya yang membawa surat namanya sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah. Dia bisa beberapa bahasa. Disampaikan isi surat Rasulullah SAW. Ini Raja Herakl mengatakan, ini yang dinanti-nantikan nih Nabi. Ya, seandainya saya jelaskan secara makna ya, seandainya saya berjumpa dengan Nabi tersebut, yang dimaksud Nabi Muhammad, saya akan mencuci kakinya, dan air bekas kakinya itu akan saya minum. Di hatinya itu hampir sedikit masuk Islam. Dia mengatakan, ini Nabi yang sudah lama kami nanti-nantikan. Tapi dia tidak langsung menyatakan keislaman. Pejabat-pejabat di samping bilang, wahai raja, ini kalau kamu masuk Islam yang jadi raja Muhammad, kamu nanti jabatannya hilang sebagai raja. Coba pikir-pikir baik-baik lagi. Akhirnya dia pikir-pikir, dia juga. Kalau gitu saya belum berani menyatakan keislaman. Itu Raja Herakl itu ada dalam Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi sebab cinta kepada jabatan dan dunia menghalangi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tadi dia tangguhkan. Nabi juga tidak perlu dengan kerajaan. Wah, jabatan Nabi di atas raja. Sebagai Nabi dan Rasul itu jabatan yang paling tertinggi, gak ada lagi yang lebih tinggi dari jabatan itu. Dan Nabi mengatakan sendiri waktu Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, ketika masuk ke kota Makkah, ada orang ketakutan menghadap Nabi Muhammad SAW, dan dia di pihak musuh waktu itu, orang tersebut. Nabi lihat dia ketakutan karena pikiran mereka biasanya ini Nabi bawa pasukan 10.000 orang waktu itu. Orang Makkah musyrik gak bisa lawan, jumlah 10.000 pasukan. Kemudian yang masuk Islam waktu itu 2.000 orang di saat peristiwa Fathul Makkah. Mereka gak punya daya lagi.
Dipikir ini raja, biasanya di zaman itu raja setiap menguasai satu wilayah ini semua dihancurkan, musuh dimusnahkan. Tapi luar biasanya Nabi Muhammad SAW, beliau maafkan semuanya. Hanya beberapa orang saja yang punya pelanggaran berat. Itu pun kalau mereka mau bertobat, Nabi terima. Satu orang ketakutan menghadap Nabi Muhammad sampai badannya gemetaran. Dia pikir kayaknya saya dieksekusi atau dibunuh. Waktu Nabi melihat dia ketakutan, Nabi mengatakan, tamahal. Tenang, jangan takut. Jangan takut, kata Nabi. Inna ma'ana lastu bimalikin. Saya bukan seorang raja, kata Nabi. Inna ma'ana ibnu min imra'atin. Inna ma'ana ibnu imra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid. Saya hanya seorang anak yang lahir dari seorang wanita suku Quraisy yang biasa memakan dendeng, al-qadid. Kayak para ulama di antara guru kami mengatakan makan dendeng itu bagian daripada makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak tahu dendeng rusa apa dendeng kambing atau dendeng sapi. Al-qadid al-lahmul mujaffaf, dendeng daging yang dikeringkan. Nah, di hadis itu jelas Nabi katakan, saya bukan raja. Dan memang tujuan Nabi bukan untuk menjadi raja. Karena jabatan Nabi di atas para raja. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita bahas tentang risalah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna wa tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.